Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan belajar tentang sosok sahabiah yang sangat luar biasa. Beliau adalah keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak memiliki kemuliaan dan keutamaan, subhanallah, dan kemuliaan yang tertinggi yang bisa kita lihat setelah nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada beliau adalah beliau sebagai bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Beliau adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib, kalau kita lihat nasabnya, kita tarik garis nasabnya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab al-Quraisyiyah al-Hashimiyah. Ini sama dengan nasabnya Rasulullah SAW. Yang beda adalah kalau Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab al-Qurashi al-Hashimi. Ini nasabnya Rasulullah SAW. Jadi Safiyah ini adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah belajar tentang nama Safiyah, ya. Di hari ini nama Safiyah yang kedua. Jadi Safiyah yang pertama itu adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Huyai. Yang kedua adalah Safiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah teman-teman, Safiyah ini adalah seorang wanita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nasab orang-orang di sekitarnya itu orang-orang yang mulia. Kita bisa tengok ada saudara kandungnya Safiyah. Beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu adalah saudara kandungnya Safiyah. Dan kita tahu Hamzah itu diberikan gelar ya karena keberaniannya dengan singanya Allah, ya, masya Allah. Maka tidak heran nanti kalau kita lihat Safiyah ini adalah di antara sahabiah yang pemberani, masya Allah. Karena memang kakak-kakaknya, saudara kandungnya adalah orang-orang yang pemberani. Di beliau memiliki saudara yaitu Safiyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ibunda Safiyah itu adalah Hala binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhra bin Kilab. Masih ingat? Hala itu siapa? Hala itu saudaranya Aminah. Aminah itu ibunya Rasulullah SAW. Lalu kita tarik garis nasabnya adalah Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhra bin Kilab. Coba perhatikan teman-teman. Jadi di sini ya Abdullah dan Aminah, ayahnya Rasulullah SAW dan ibunya Rasulullah SAW ini masih berdekatan. Ya. Nanti ketemunya di Abdu Manaf. Begitu pula dengan Safiyah. Ya. Safiyah ibunya adalah Hala. Masya Allah ya. Hala dan Abdul Muttalib itu juga masih berdekatan. Coba kita tengok ya, bapaknya Safiyah itu kan Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ketemu di Abdi Manaf. Bapaknya Hala istrinya Abdul Muttalib, ibunya Safiyah, Hala binti Wahab bin Abdi Manaf. Sama, nanti ke atasnya ketemunya di Kilab sama. Ya, masya Allah. Jadi di sini ada pertautan nasab ya. Masyaallah. Taib. Kemudian beliau juga ya Safiyah ini teman-teman, beliau punya anak yang sangat terkenal keberaniannya ya, yaitu Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam ini adalah seorang yang sangat-sangat pemberani. Kita tahu Zubair bin Awam, beliau digambarkan sosok oleh Umar bin Khattab bahwasanya Zubair bin Awam ini termasuk dari satu manusia
yang bandingannya sama dengan 1.000 manusia. Atau satu pemimpin yang bandingannya sama dengan 1.000 prajurit. Nah ini Zubair bin Awam. Jadi ketika itu Umar bin Khattab, ya, beliau mengutus 4 orang pemimpin dari kalangan sahabi, yang mana Umar bin Khattab ketika itu mengatakan bahwasanya 4 pemimpin ini, 4 komandan ini, kalau dihitung dari keberanian mereka, maka sama dengan 1.000 prajurit. Ya. Kita masih ingat di pelajaran kemarin ketika kita membahas Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit juga termasuk ke dalam 4 komandan yang diutus oleh Umar bin Khattab. Ya, Masya Allah. Jadi memang Zubair ini adalah orang yang sangat pemberani. Karena Zubair, ya, adalah anak yang dididik oleh ibunya langsung, yaitu Sofia. Kita pernah dengar di belakang orang besar ada seorang ibu yang luar biasa. Coba tengok ya teman-teman. Teman-teman baca sejarah-sejarah zaman dahulu kala. Maka setiap kali kita mendapati seorang laki-laki yang berjasa di dalam Islam, seorang laki-laki yang dia memiliki kedudukan yang tinggi, seorang laki-laki yang berani, itu semuanya tidak lain dan tidak bukan setelah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, karena mereka memiliki ibu-ibu yang hebat. Kita tengok Imam Asy-Syafi'i, kita tengok Imam Bukhari, kita tengok semua hampir ya, laki-laki yang berilmu, laki-laki yang pemberani itu di belakangnya ada sosok-sosok ibu yang hebat. Jadi Zubair ini teman-teman, dari dulu ketika Zubair masih kecil, Sofia ini mendidik Zubair untuk menjadi anak yang pemberani, bukan anak yang cengeng. Sering Zubair itu kalau teman-teman sebayanya bermain, Zubair sama ibunya yaitu Sofia, Zubair diberikan kesempatan untuk belajar berkuda. Diberikan kesempatan untuk belajar memanah. Jadi hari-harinya Zubair itu hari-hari dia belajar berkuda, dia belajar memanah, sampai-sampai ada seseorang yang nyinyirin Sofia. Ya, dia mengatakan, "Ya Sofia, kenapa engkau tidak biarkan anakmu bermain?" Ya. Maka kata Sofia, "Tidaklah aku melahirkan seorang anak kecuali aku ingin anakku kelak menjadi seorang pemimpin." Masya Allah. Ini perkataan ini teman-teman tidaklah keluar kecuali dari mulut seorang ibu yang salihah. Masya Allah. Jadi cita-citanya bukan hanya cita-cita yang pendek, tapi cita-cita yang panjang. Cita-cita akhirah. Masya Allah. Nah, Zubair ini, putranya Sofia, ini adalah suaminya Asma. Asma binti Abu Bakar, kita pernah belajar ya. Asma binti Abu Bakar, beliau istri dari Zubair bin Awam. Nanti teman-teman, kalau kita tarik lagi putra-putranya Asma, maka kita dapati ada yang namanya Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair ini adalah seorang yang sangat-sangat pemberani. Subhanallah ya. Jadi keluarga-keluarga pemberani itu nurun ya. Kalau orang Jawa tuh bebet, kalau katanya kalau mau menikah itu yang perlu diperhatikan bebet, bobot, bibit ya. Itu karena memang nanti ke bawah-bawahnya tuh subhanallah, dia akan menanamkan kebaikan-kebaikan kepada anak keturunannya, Masya Allah. Nah kita lihat ini, Zubair bin Awam memiliki seorang ibu yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Sofia ini juga beliau tumbuh ya dan berkembang di rumah ayahanda beliau Abdul Muttalib. Yang kita tahu Abdul Muttalib itu adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat-sangat disegani kala itu oleh masyarakat Arab, oleh masyarakat Makkah khususnya. Abdul Muttalib adalah sebagai pemegang kepemimpinan di zamannya. Abdul Muttalib adalah seorang yang sangat-sangat mulia di zamannya. Bahkan urusan untuk memberi minum dan makan jamaah haji kala itu dipegang oleh Abdul Muttalib. Di Sofiyah, Rasulullah SAW, Allah pilihkan jalurnya, nasabnya dari orang-orang yang mulia, yaitu dari Abdul Muttalib. Maka tidak heran ketika Sofiyah tumbuh ya dengan penuh kepercayaan diri,
Sofiyah menjadi sosok yang sangat-sangat berani karena memang dari ayahnya telah mewarisi sifat-sifat yang baik. Masya Allah. Ya. Setelah kita mengenal keluarga besar Sofiyah binti Abdul Muttalib, maka keutamaan lain yang dimiliki oleh Sofiyah adalah beliau termasuk orang-orang yang masuk ke dalam Islam pertama. Ya, jadi Sofiyah ini termasuk wanita yang masuk Islam atau memeluk Islam di awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Generasi-generasi awalin, ya, generasi-generasi awal yang masuk Islam, mereka itu memiliki jiwa-jiwa yang sangat luar biasa untuk memberikan, untuk mengorbankan harta dan jiwanya untuk Islam. Termasuk di sini Sofiyah. Dan Sofiyah juga memiliki keutamaan, yaitu beliau adalah orang waktu itu, kala itu adalah wanita yang sangat pandai di dalam syair atau di dalam bahasa. Di Sofiyah, ketika kawan-kawan yang lainnya belum bisa baca tulis, Sofiyah termasuk orang yang dia bisa membaca dan menulis kala itu. Dan Sofiyah juga adalah wanita yang cerdas, terkenal dengan penunggang kuda yang sangat-sangat berani. Jadi walaupun perempuan nih teman-teman, Sofiyah itu memang dididik oleh ayahandanya dengan berbagai macam kegiatan. Ya. Nah, ini tugas kita sebagai seorang ibu. Ya, jangan biarkan anak-anak kita itu menghabiskan waktunya untuk waliyadzubillah bermain game. Jangan habiskan anak-anak kita itu waktunya untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kita yang berikan kesempatan untuk mereka mencicipi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sebagaimana Sofiyah dididik oleh ayahnya untuk berkuda, dididik oleh ayahnya untuk memanah, dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang wanita yang fasih lisannya. Masya Allah, jadi beliau itu sangat luar biasa lah ya. Kalau misalnya ada orang di zaman sekarang yang seperti Sofiyah, itu sudah Masya Allah ya. Banyak laki-laki yang ingin menikahinya ya, Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di antara keutamaan yang dimiliki oleh Sofiyah ya. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkhutbah, dan dikala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah kepada karib kerabat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Fatimah putri beliau dan Sofiyah. Jadi ada Rasulullah SAW menyebutkan nama Sofiyah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Fatimah binta Muhammadin, wa ya Sofiyah binta Abdul Muttalib, wa ya bani Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'an, saluni min mali ma syi'tum. Kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib, kalian boleh meminta apapun dariku, tapi aku tidak bisa memberikan pertolongan barang sedikit pun kelak nanti di akhirat. Ya, subhanallah. Jadi ini disebut ya, jika Allah, kata Rasulullah SAW, aku tidak kuasa melindungi kalian dari adab Allah. Jika Allah berkehendak mengadab kalian. Maka ketika mendengar itu, Sofiyah menjadi orang yang sangat-sangat senang, gemar ya, dalam membela Islam. Ya, Masya Allah. Dan beliau, teman-teman, juga memiliki andil di dalam peperangan-peperangan yang telah berkecambuk dalam Islam. Ya. Di antaranya adalah peperangan Uhud. Di Sofiyah, setelah beliau berhijrah ke Yathrib, maka kemudian beliau ikut serta pada peperangan Uhud itu, ikut serta masuk ya, membantu prajurit-prajurit Uhud, karena beliau merasa bahwasanya ketika peperangan Uhud itu berkecambuk, maka di situ ada saudara-saudaranya Sofiyah, ada keponakannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada saudara kandungnya yaitu Hamzah ya bin Abdul Muttalib. Maka Sofiyah Masya Allah lari ya, dan beliau ikut merawat prajurit-prajurit Uhud. Beliau memberikan minum ya. Beliau memberikan makan jika lihat ada
prajurit-prajurit Uhud yang membutuhkan makanan ya. Jadi beliau itu cekatan ya, Masya Allah. Jadi Sofiyah terkenal dengan kecekatannya. Sampai teman-teman, ketika itu Hamzah, saudaranya, kita ingat ya, Hamzah itu meninggal ya, syahid di peperangan Uhud. Kala itu Hamzah sempat dimutilasi, dicabik ya. Nah, maka Rasulullah SAW beliau memberitahukan kepada putranya Sofiyah yaitu Zubair. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Zubair, tolong halangi ibumu untuk melihat jenazah kakaknya, jenazah saudaranya. Karena Rasulullah SAW tidak ingin itu menjadi kesedihan bagi Sofiyah. Ya. Maka Zubair pun menuruti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan memberitahukan itu kepada ibunya, ibu tercintanya, bahwasanya kakaknya atau saudaranya telah syahid, telah gugur di medan jihad. Subhanallah, ternyata teman-teman, yang perkiraan Rasulullah SAW, Sofiyah itu akan sedih ketika tahu bahwasanya saudaranya syahid di peperangan Uhud. Ternyata apa yang dilakukan oleh Sofiyah ketika bertemu dengan putranya Zubair, ya. Ketika Zubair memberitahukan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan ibu agar kembali lagi, Sofiyah mengatakan, wahai putraku, ada apa gitu ya? Kenapa aku dilarang untuk melihat ya para syuhada Uhud? Aku sudah mendengar, kata Sofiyah, bahwasanya saudaraku Hamzah itu terbunuh syahid di jalan Allah, dimutilasi. Dan itu tidaklah seberapa, tidak membuat aku sedih karena dia, saudaraku Hamzah, meninggal di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan itu membuat saya ridho. Masya Allah. Kemudian Sofiyah mengatakan kepada Zubair, katakan kepada Rasulullah SAW, ya, aku berharap dengan wafatnya saudaraku Hamzah, aku berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, Masya Allah. Maka kemudian ketika tahu Rasulullah SAW paham bahwasanya Sofiyah ya tidak bersedih, bukan tidak bersedih, tapi beliau itu ikhlas ya, rela dengan kepergian Hamzah. Beginilah seharusnya sifat seorang yang beriman. Maka Rasulullah SAW ketika tahu mentalnya Sofiyah, maka Rasulullah SAW pun mempersilahkan Sofiyah untuk melihat ya jenazah saudaranya itu Hamzah. Kemudian Sofiyah pun melihat jenazahnya Hamzah, ya, Masya Allah. Kemudian mendoakannya, mengucapkan istirja, memohonkan ampunan untuk Hamzah, ya, saudaranya. Dan kemudian Hamzah pun dikubur, ya, Masya Allah. Bisa dibayangkan ya kalau perempuan zaman sekarang itu lihat saudaranya yang senantiasa suka dan duka menjalani kehidupan bersama, kemudian meninggal dunia, pasti ada rasa sedih yang sangat dalam. Tapi tidak bagi Sofiyah. Sofiyah ridho, Sofiyah ikhlas, Sofiyah mengharapkan pahala dan bersabar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Sofiyah melanjutkan perjalanannya, kehidupannya dengan menjadi wanita yang lebih lagi taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara keutamaan Sofiyah juga teman-teman, ini ada kisah yang menurut saya sangat menarik ya. Ketika peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq sedang berkecambuk, kita tahu bahwasanya peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq itu adalah peperangan di mana Rasulullah SAW ketika itu dikepung oleh orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah SAW ketika peperangan, ya, hampir di semua peperangan, ya. Dan ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW memerintahkan wanita-wanita yang telah, atau wanita-wanita, anak-anak, dan orang-orang yang telah sepuh, ya lansia, dijadikan satu di sebuah benteng. Di sebuah benteng yang kuat, yang kokoh, dan kala itu bentengnya adalah milik Hasan bin Thabit. Setelah mereka, orang-orang lemah itu kumpul di bentengnya Hasan bin Thabit, maka ketika itu ada orang Yahudi, teman-teman, mulai berkhianat. Nah, ini orang-orang Yahudi ini memang kerjaannya berkhianat. Sampai kapanpun sejarah akan terus berulang. Sampai hari kiamat. Hanya waktu dan tokoh yang membedakan. Jadi orang-orang Yahudi ketika dulu peperangan itu belum
diserukan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW masih sibuk ya di Khandaq, di Ahzab itu, di membuat parit bersama para sahabatnya. Belum dimulai tanknya, orang-orang Yahudi mulai berkhianat. Apa yang mereka lakukan? Ada kurang lebih ya 40 kawanan orang-orang Yahudi. Mereka mencoba untuk keliling di bawah benteng. Ya, di bawah benteng itu keliling-keliling mengintai ya, kira-kira di benteng ini ada siapa. Maka ketika Sofia melihatnya, Sofia tahu ya, dan ketika itu tidak ada laki-laki selain Hasan bin Sabit, dan Hasan bin Sabit kala itu usianya sudah sepuh sekali, sudah kurang lebih 80 tahunan teman-teman. Dan Sofia meminta kepada Hasan bin Sabit untuk melawan ya, untuk membunuh orang Yahudi ini yang memata-matai. Tapi Hasan bin Sabit mengatakan, "Ya Sofia, saya tidak bisa. Saya kalau jalan aja sudah pakai teken, sudah pakai tongkat, sudah gemeteran. Lah gimana mau membunuh orang Yahudi itu?" Maka subhanallah, Sofia tanpa berpikir panjang teman-teman, apa yang dilakukan oleh Sofia? Sofia bawa kayu dan kemudian Sofia turun ketika itu ya, dalam riwayat lain Sofia langsung memukul orang Yahudi tersebut, dan dalam riwayat lain Sofia bawa pedang, ya, bawa pedang. Sofia penggal salah satu pemberani dari orang-orang Yahudi itu, dipenggal kepalanya langsung ya sama Sofia, tidak babi-bu langsung, dan dibawalah kepalanya orang Yahudi itu naik ya. Dibawa, kemudian Sofia lihat kan masih banyak orang tuh, yang 40 itu masih keliling-keliling, berarti satu meninggal, 39 ya, masih keliling-keliling. Apa yang dilakukan Sofia setelah dapat kepalanya orang Yahudi itu? Yang dilakukan Sofia, kepalanya diturunkan jebret ya. Dan orang-orang Yahudi kala itu melihat, ada kepala gitu ya, kepalanya siapa? Kepala kawannya. Dan subhanallah, Allah takdirkan yang dibunuh oleh Sofia itu adalah orang Yahudi yang dipercaya, yang disegani oleh mereka, jadi ahli peperangan. Jadi mereka berpikir, orang-orang Yahudi itu berpikir, loh mereka yang kawan kita yang ahli perang saja sudah terbunuh, lah bagaimana dengan kita? Subhanallah, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya orang-orang Yahudi yang banyak itu mereka kocar-kacir lari ya, karena mereka mengira di benteng itu dijaga ketat oleh pasukan kaum muslimin yang kuat-kuat ya. Padahal yang membunuh orang Yahudi itu adalah Sofia ya, masya Allah. Jadi Sofia ini subhanallah terkenal dengan wanita yang pertama kali membunuh orang Yahudi, yang membunuh orang Yahudi ya, masya Allah. Jadi luar biasa beliau itu keberaniannya ya, walaupun perempuan, tapi kalau ada kemungkaran di depannya ya, daripada nanti kita bisa lihat ya, karena dampaknya, efeknya itu kalau orang Yahudi ini tidak dibunuh, maka efeknya nanti semua yang ada di benteng itu apa? Taruhannya semua yang ada di benteng itu. Jiwa-jiwa orang-orang lemah yang ada di benteng itu nanti bisa dihabisi oleh orang-orang Yahudi. Maka Sofia lebih memilih untuk memohon pertolongan kepada Allah, kemudian menghabisi nyawanya orang-orang Yahudi ini. Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, seorang wanita yang demikian itu ya, yang memiliki keberanian yang luar biasa itu tidak dididik dengan instan, tidak. Pastinya saya yakin beliau telah dididik sedemikian rupa oleh orang tuanya untuk menjadi seorang yang pemberani. Maka saatnya kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Katakan dalam diri kita masing-masing, pendidikan anak itu tidak bisa instan. Pendidikan anak itu harus organik. Pendidikan anak itu harus bertahap, step by step. Seperti Sofia, yang dia sangat-sangat berani membunuh orang Yahudi. Dan akhirnya ketika Rasulullah SAW mendengar Sofia telah membunuh orang Yahudi, Rasulullah SAW yang mendoakan Sofia, masya Allah. Sofia hidup ya kurang lebih sampai usia beliau 70 tahun ya. Dan beliau sangat-sangat terkenal dengan wanita yang ahli ibadah. Beliau lakukan di siang harinya untuk beribadah puasa. Beliau sangat-sangat gemar untuk membantu kaum muslimin, terutama kaum muslimah. Beliau juga hidup sepeninggal Rasulullah SAW ya, dengan penuh kemuliaan hingga akhirnya di tahun ke-20 Hijriah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Sofiyah. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Sofiyah binti Abdul Muttalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semuanya di surganya kelak ya, bersama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Dan semoga kita bisa meneladani Sofiyah terutama dalam mendidik anak-anak kita. Apalagi kalau anaknya laki-laki, maka didiklah dengan penuh keberanian sebagaimana Sofiyah mendidik putra beliau yaitu Zubair bin Awam. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa rajin dalam beribadah sebagaimana Sofiyah rajin beribadah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.